Kota Mekah di masa lalu adalah tempat yang keras. Di tengah panas matahari yang membakar dan debu padang pasir yang berterbangan, hiduplah seorang pemuda bernama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir dari keluarga Bani Adi, sebuah kabilah yang terpandang karena kecerdasan diplomasi dan keberaniannya. Sejak masa mudanya, Umar bin Khattab dikenal memiliki fisik yang sangat kuat. Tubuh Umar bin Khattab tinggi besar, melebihi tinggi rata-rata orang Quraisy pada umumnya. Ketika Umar bin Khattab berdiri di tengah kerumunan, Umar bin Khattab akan terlihat seperti orang yang sedang menunggangi kuda karena perawakannya yang sangat gagah. Umar bin Khattab tumbuh menjadi sosok yang sangat disegani di pasar Ukas. Di tempat itu, Umar bin Khattab sering memenangkan pertandingan gulat dan menunjukkan ketangkasannya dalam berkuda. Selain kekuatan fisik, Umar bin Khattab memiliki kecerdasan yang luar biasa. Umar bin Khattab adalah sedikit dari penduduk Mekah yang bisa membaca dan menulis di zaman itu. Karena kecerdasan dan ketegasannya, suku Quraisy sering mempercayakan urusan diplomasi kepada Umar bin Khattab. Jika terjadi perselisihan antar suku, Umar bin Khattab yang akan maju sebagai penengah atau utusan. Namun, di balik semua kehebatan itu, Umar bin Khattab adalah penganut tradisi nenek moyang yang sangat fanatik. Umar bin Khattab sangat mencintai berhala dan adat istiadat kaum Quraisy. Bagai singa yang menjaga wilayahnya, Umar bin Khattab akan menyerang siapa saja yang berani mengusik ketenangan Mekah. Hingga suatu hari, sebuah cahaya baru mulai menyebar di ganggang sempit kota Mekah. Cahaya itu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mendengar ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, amarah Umar bin Khattab meluap. Umar bin Khattab menganggap bahwa ajaran Islam telah memecah belah persatuan suku Quraisy. Umar bin Khattab melihat sahabat dan keluarga mulai saling bermusuhan karena perbedaan keyakinan. Bagi Umar bin Khattab, Nabi Muhammad SAW adalah ancaman terbesar bagi stabilitas kota Mekah. Kebencian Umar bin Khattab terhadap Islam sangatlah nyata. Umar bin Khattab tidak segan-segan menyiksa para budak yang diketahui telah memeluk agama Islam. Umar bin Khattab terus memberikan siksaan hingga Umar bin Khattab sendiri merasa lelah. Namun para pengikut Nabi Muhammad SAW tetap teguh pada pendiriannya. Keteguhan para pengikut Nabi Muhammad SAW mulai menimbulkan tanda tanya di dalam hati Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merasa heran, kekuatan apa yang membuat orang-orang itu mampu bertahan meski disiksa dengan sangat kejam. Meski hatinya mulai terusik, kesombongan dan fanatisme terhadap berhala masih menutup jalan pikiran Umar bin Khattab. Umar bin Khattab terus memantau setiap pergerakan kaum muslimin dengan tatapan tajam. Setiap kali Umar bin Khattab melihat ada orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, kemarahan Umar bin Khattab semakin memuncak. Umar bin Khattab merasa bahwa hanya ada satu cara untuk menghentikan semua ini, yaitu dengan menghilangkan nyawa pembawa ajaran tersebut. Kekerasan hati Umar bin Khattab di masa jahiliyah ini menjadi gambaran betapa gelapnya masa lalu sebelum cahaya hidayah datang. Namun, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang tahu. Di balik sikap kasar dan kebencian yang mendalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan rencana besar bagi Umar bin Khattab. Inilah awal perjalanan seorang pria yang paling ditakuti di Mekah, seorang pria yang nantinya akan menjadi pilar terkuat dalam sejarah Islam. Namun pada saat itu, Umar bin Khattab masihlah seorang penentang keras yang sedang berjalan menuju sebuah pertemuan yang akan mengubah seluruh garis hidup Umar bin Khattab selamanya. Suatu hari di kota Mekah, amarah Umar bin Khattab sudah mencapai puncaknya. Dengan pedang terhunus di tangan, Umar bin Khattab berjalan dengan langkah kaki yang menghentak bumi. Tujuan Umar bin Khattab hanya satu, yaitu mengakhiri nyawa Nabi Muhammad SAW agar perselisihan di kota Mekah segera berakhir. Di tengah jalan, Umar bin Khattab bertemu dengan seorang pria bernama Nu'aim bin Abdullah. Melihat wajah Umar bin Khattab yang penuh kemarahan, Nu'aim bin Abdullah bertanya kemana tujuan Umar bin Khattab. Saat Umar bin Khattab menjawab ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, Nu'aim bin Abdullah terkejut dan mencoba mengalihkan perhatian Umar bin Khattab. Nu'aim bin Abdullah memberitahu bahwa adik perempuan Umar bin Khattab sendiri, yaitu Fatimah binti Khattab, beserta suaminya yang bernama Sa'id bin Zaid, telah memeluk agama Islam. Mendengar berita itu,
kemarahan Umar bin Khattab berbelok arah. Umar bin Khattab segera melangkah menuju rumah Fatimah binti Khattab dengan perasaan yang sangat mendidih. Sesampainya di depan pintu rumah, Umar bin Khattab mendengar suara lantunan ayat-ayat yang asing namun terdengar sangat indah di telinga. Di dalam rumah tersebut, Fatimah binti Khattab dan Sa'id bin Zaid sedang belajar Al-Quran dari lembaran kertas bersama seorang sahabat bernama Khabbab bin Arad. Tanpa basa-basi, Umar bin Khattab mendobrak pintu dan masuk ke dalam rumah. Khabbab bin Arad segera bersembunyi karena ketakutan melihat kedatangan Umar bin Khattab. Dengan suara menggelegar, Umar bin Khattab bertanya tentang suara yang tadi didengarnya. Perselisihan pun terjadi hingga Umar bin Khattab memukul Sa'id bin Zaid dan tanpa sengaja melukai wajah Fatimah binti Khattab. Melihat darah mengalir di wajah adik perempuannya, hati Umar bin Khattab yang sekeras batu mulai sedikit goyah. Fatimah binti Khattab dengan penuh keberanian berkata bahwa meskipun Umar bin Khattab membunuh mereka, mereka akan tetap memegang teguh agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata Fatimah binti Khattab yang penuh keyakinan itu menembus relung hati Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kemudian meminta Fatimah binti Khattab untuk memberikan lembaran kertas yang tadi mereka baca. Setelah Fatimah binti Khattab memintanya mandi terlebih dahulu untuk menyucikan diri, Umar bin Khattab mulai membaca lembaran itu. Lembaran tersebut berisi surat Toha. Saat mata Umar bin Khattab menatap baris demi baris ayat dalam surat Toha, keajaiban mulai terjadi. Setiap kata dari surat tersebut terasa seperti aliran air yang sangat sejuk, memadamkan api kebencian di dalam dada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menyadari bahwa kata-kata ini bukanlah perkataan manusia biasa, melainkan berasal dari zat yang maha tinggi. Tiba-tiba, Umar bin Khattab berkata dengan suara bergetar bahwa betapa indah dan mulianya kalimat-kalimat ini. Mendengar perubahan sikap Umar bin Khattab, Khabbab bin Arad keluar dari persembunyiannya. Khabbab bin Arad memberitahu Umar bin Khattab bahwa mungkin ini adalah jawaban atas doa Nabi Muhammad SAW yang memohon agar Islam dikuatkan melalui salah satu dari dua pria bernama Umar. Tanpa membuang waktu, Umar bin Khattab meminta Khabbab bin Arad untuk mengantarkannya menemui Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab melangkah menuju Darul Arkam, tempat para sahabat berkumpul. Setibanya di sana, suasana sempat mencekam karena para sahabat merasa khawatir dengan pedang yang masih dibawa oleh Umar bin Khattab. Namun, Nabi Muhammad SAW menyambut Umar bin Khattab dengan penuh kewibawaan. Nabi Muhammad SAW memegang kerah baju Umar bin Khattab dan bertanya apa maksud kedatangannya. Saat itulah, di hadapan Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Gema takbir dari para sahabat langsung membumbung tinggi hingga terdengar ke seantero Mekah. Hari itu, musuh yang paling ditakuti telah berubah menjadi pembela Islam yang paling perkasa. Hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengubah singa padang pasir menjadi pelindung dakwah yang baru. Setelah mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW, sebuah perubahan besar terjadi dalam diri Umar bin Khattab. Jika sebelumnya Umar bin Khattab menggunakan kekuatannya untuk menindas Islam, kini Umar bin Khattab bertekad menggunakan seluruh jiwa dan raganya untuk membela Islam. Umar bin Khattab tidak ingin keislamannya disembunyikan seperti orang-orang yang ketakutan. Umar bin Khattab segera mendatangi rumah Abu Jahal, salah satu musuh paling sengit bagi Nabi Muhammad SAW. Tanpa rasa takut sedikit pun, Umar bin Khattab mengetuk pintu rumah Abu Jahal dan mengabarkan bahwa saat ini Umar bin Khattab telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berita ini membuat Abu Jahal dan pembesar Quraisy lainnya merasa terpukul karena kehilangan salah satu pendukung terkuat mereka. Keberanian Umar bin Khattab membawa pengaruh yang sangat besar bagi kaum muslimin di Makkah. Sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, para sahabat Nabi Muhammad SAW selalu beribadah secara sembunyi-sembunyi di dalam rumah atau di lembah-lembah yang sepi. Mereka khawatir akan gangguan dan siksaan dari kaum musyrikin Quraisy yang terus mengintai. Umar bin Khattab kemudian mengusulkan sesuatu yang sangat berani kepada Nabi Muhammad SAW.
Umar bin Khattab bertanya, bukankah Islam berada di atas kebenaran baik dalam keadaan hidup maupun mati? Saat Nabi Muhammad SAW membenarkan hal tersebut, Umar bin Khattab pun mengajak seluruh kaum muslimin untuk keluar dan menunjukkan jati diri mereka di depan umum. Akhirnya, untuk pertama kalinya dalam sejarah, dua barisan kaum muslimin berjalan dengan gagah menuju Ka'bah di Masjidil Haram. Barisan pertama dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib dan barisan kedua dipimpin oleh Umar bin Khattab. Kehadiran dua tokoh kuat ini membuat kaum musyrikin Quraisy terdiam 1000 bahasa dan tidak berani melakukan gangguan fisik seperti biasanya. Melihat ketegasan Umar bin Khattab dalam membedakan antara yang benar dan yang salah, Nabi Muhammad SAW memberikan sebuah gelar yang sangat mulia. Nabi Muhammad SAW menjuluki Umar bin Khattab dengan nama Al-Faruq. Arti dari Al-Faruq adalah sang pembeda, yaitu sosok yang mampu memisahkan dengan jelas antara hak dan batil, antara tauhid dan syirik. Peristiwa ini menjadi titik balik bagi dakwah di kota Mekah. Islam yang tadinya dianggap sebagai gerakan rahasia, kini telah berubah menjadi kekuatan yang nyata dan berani tampil di permukaan. Keberanian Umar bin Khattab memberikan rasa aman dan kepercayaan diri yang baru bagi para sahabat yang selama ini tertindas. Meskipun intimidasi dari kaum Quraisy tidak sepenuhnya hilang, kehadiran Umar bin Khattab telah memberikan perlindungan mental bagi umat Islam. Umar bin Khattab seolah menjadi benteng kokoh yang menjaga kehormatan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah lingkungan yang penuh dengan kesyirikan. Kini setiap kali Umar bin Khattab melangkah di jalanan Mekah, orang-orang Quraisy akan memilih untuk menghindar. Ketegasan Umar bin Khattab bukan lagi untuk kesombongan pribadi, melainkan demi meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya Islam yang tadinya hanya redup di balik pintu rumah, kini mulai bersinar terang di tengah-tengah tanah haram berkat keberanian seorang Al-Faruq. Perjuangan Umar bin Khattab di Mekah barulah permulaan dari pengabdian yang panjang. Tantangan yang lebih besar sudah menanti di depan mata, namun Umar bin Khattab telah membuktikan bahwa kebenaran tidak boleh disembunyikan di bawah bayang-bayang ketakutan. Tekanan kaum musyrikin Quraisy di Mekah semakin menjadi-jadi terhadap para pengikut Nabi Muhammad SAW. Sebagai pemimpin yang penuh kasih sayang, Nabi Muhammad SAW akhirnya memerintahkan para sahabat untuk melakukan hijrah ke kota Yathrib yang kelak dikenal sebagai Madinah. Kebanyakan kaum muslimin melakukan perjalanan hijrah secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Para sahabat keluar dari Mekah dengan penuh kewaspadaan agar tidak tertangkap atau disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Namun, hal berbeda ditunjukkan oleh Umar bin Khattab. Keteguhan hati Umar bin Khattab tidak membiarkannya pergi dalam diam. Umar bin Khattab justru bersiap-siap untuk berangkat hijrah di siang bolong. Umar bin Khattab menyandang pedangnya, menyampirkan busur panah di bahunya, dan memegang anak panah di tangannya. Sebelum meninggalkan Mekah, Umar bin Khattab mendatangi Ka'bah untuk melakukan tawaf sebanyak 7 kali dengan penuh kewibawaan. Setelah menyelesaikan tawaf dan sholat, Umar bin Khattab mendatangi kumpulan pembesar Quraisy yang sedang duduk-duduk di sekitar Ka'bah. Dengan suara yang menggelegar dan penuh keberanian, Umar bin Khattab menantang siapapun yang berani menghalangi perjalanannya. Umar bin Khattab berkata bahwa siapa saja yang ingin ibunya kehilangan anaknya atau istrinya menjadi janda, maka silahkan hadapi Umar bin Khattab di balik lembah ini. Mendengar tantangan terbuka dari Umar bin Khattab, tidak ada satupun orang Quraisy yang berani bergerak atau mengeluarkan suara. Mereka hanya terdiam melihat Umar bin Khattab melangkah pergi meninggalkan Mekah dengan kepala tegak. Keberanian Umar bin Khattab ini menjadi bukti nyata betapa besarnya tawakal Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setibanya di Madinah, Umar bin Khattab segera mengambil peran penting dalam membangun tatanan masyarakat yang baru. Di kota yang penuh berkah ini, hubungan antara Umar bin Khattab dan Nabi Muhammad SAW semakin erat. Umar bin Khattab bukan hanya sekedar sahabat,
melainkan menjadi penasehat utama yang selalu setia mendampingi setiap langkah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW seringkali mengajak Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan-keputusan besar bagi umat. Kedekatan ini membuat Umar bin Khattab sangat memahami visi dan misi perjuangan Islam. Ketegasan Umar bin Khattab sangat melengkapi kelembutan Abu Bakar As-Siddiq di sisi Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab selalu berada di barisan terdepan dalam menjaga keamanan Madinah. Setiap kali muncul ancaman dari dalam maupun dari luar, Umar bin Khattab adalah sosok yang paling sigap memberikan perlindungan. Pengabdian Umar bin Khattab di Madinah menunjukkan bahwa Islam memerlukan sosok yang kuat secara fisik sekaligus cerdas dalam berpikir. Fase kehidupan di Madinah ini mulai membentuk karakter kepemimpinan Umar bin Khattab yang sesungguhnya. Umar bin Khattab belajar langsung dari madrasah Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana mengelola sebuah bangsa dan menjaga amanah. Kesetiaan Umar bin Khattab teruji dalam setiap kesulitan yang melanda kaum muslimin di masa awal hijrah. Perjalanan hijrah ini menutup lembaran perjuangan penuh penindasan di Mekah dan membuka lembaran baru kemenangan di Madinah. Umar bin Khattab telah membuktikan bahwa kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hambanya yang berani berdiri tegak membela kebenaran. Kini, perjuangan Umar bin Khattab akan berlanjut di medan laga dan meja musyawarah demi kejayaan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan di Madinah membawa tantangan baru bagi umat Islam, terutama dalam mempertahankan diri dari ancaman kaum Quraisy. Dalam masa-masa sulit ini, Umar bin Khattab muncul sebagai sosok yang sangat diandalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketegasan Umar bin Khattab menjadi pilar penting dalam setiap keputusan besar yang diambil di medan perjuangan. Salah satu momen paling bersejarah adalah saat pecahnya Perang Badar. Perang Badar adalah pertempuran besar pertama antara kaum muslimin dan kaum musyrikin Mekah. Di tengah kecamuk perang, Umar bin Khattab menunjukkan keberanian yang luar biasa. Bagi Umar bin Khattab, kebenaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas segala ikatan kekeluargaan atau hubungan darah. Setelah kemenangan besar di Perang Badar, muncul sebuah persoalan mengenai nasib para tawanan perang. Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Abu Bakar As-Siddiq memberikan pendapat yang lembut, yaitu membebaskan tawanan dengan tebusan harta. Namun Umar bin Khattab memberikan pendapat yang sangat tegas dan berani. Umar bin Khattab mengusulkan agar para tawanan yang merupakan tokoh-tokoh utama kekafiran dihukum sesuai perbuatannya agar memberikan efek jera. Pendapat Umar bin Khattab ini didasari oleh keinginan untuk memutus akar fitnah di tanah Arab. Meski Nabi Muhammad SAW awalnya memilih pendapat yang lebih lunak, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan wahyu yang sejalan dengan ketegasan Umar bin Khattab. Keistimewaan Umar bin Khattab tidak hanya terletak pada keberanian di medan perang, tetapi juga pada tajamnya firasat dan pemikiran Umar bin Khattab. Seringkali, pendapat atau usulan yang diajukan oleh Umar bin Khattab kemudian dikuatkan oleh wahyu yang turun dari langit. Kejadian ini menunjukkan betapa bersihnya hati dan pikiran Umar bin Khattab dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contohnya adalah saat Umar bin Khattab mengusulkan agar istri-istri Nabi Muhammad SAW mengenakan hijab demi menjaga kemuliaan mereka. Tidak lama kemudian, turunlah ayat hijab yang mewajibkan hal tersebut. Selain itu, Umar bin Khattab pernah mengusulkan agar maqam Ibrahim dijadikan sebagai tempat sholat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya dalam ayat-ayat Al-Quran. Dalam Perang Uhud pun, peran Umar bin Khattab sangatlah vital. Ketika pasukan muslimin mengalami guncangan hebat dan kabar bohong mengenai wafatnya Nabi Muhammad SAW tersebar, Umar bin Khattab tetap berdiri teguh. Umar bin Khattab bersama para sahabat pilihan lainnya berusaha sekuat tenaga melindungi Nabi Muhammad SAW dari serangan musuh. Umar terus belajar dan mengasah diri di bawah bimbingan langsung Nabi Muhammad SAW.
Setiap peristiwa perang dan dinamika sosial di Madinah menempa Umar bin Khattab menjadi seorang ahli strategi dan ahli hukum yang sangat mumpuni. Ketajaman intuisi Umar bin Khattab menjadikannya sebagai penasihat yang sangat dipercayai oleh seluruh umat Islam. Pada tahun ke-6 setelah hijrah, Nabi Muhammad SAW bersama 1.400 kaum muslimin berangkat menuju Mekah. Tujuan utama Nabi Muhammad SAW bukanlah untuk berperang, melainkan untuk melaksanakan ibadah umroh. Umar bin Khattab ikut dalam rombongan tersebut dengan hati yang dipenuhi kerinduan terhadap Ka'bah. Namun, sesampainya di sebuah tempat bernama Hudaybiyah, perjalanan kaum muslimin dihadang oleh pasukan musyrikin Quraisy. Ketegangan mulai meningkat karena kaum Quraisy melarang kaum muslimin memasuki Mekah. Di tengah kebuntuan tersebut, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk melakukan negosiasi guna menghindari pertumpahan darah di tanah haram. Setelah melalui diskusi yang panjang, lahirlah sebuah kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian Hudaybiyah. Dalam pandangan sekilas, poin-poin perjanjian tersebut tampak sangat merugikan kaum muslimin. Salah satu isinya adalah kaum muslimin harus menunda umroh hingga tahun depan dan harus mengembalikan orang Mekah yang lari ke Madinah tanpa izin walinya. Melihat isi perjanjian tersebut, gejolak emosi di dalam dada Umar bin Khattab tidak terbendung lagi. Umar bin Khattab merasa harga diri umat Islam sedang direndahkan. Dengan penuh kegelisahan, Umar bin Khattab mendatangi Nabi Muhammad SAW dan bertanya apakah Nabi Muhammad SAW benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW menjawab dengan sangat tenang bahwa Nabi Muhammad SAW memang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Namun, jawaban tersebut belum cukup menenangkan hati Umar bin Khattab yang sangat mengutamakan kehormatan Islam. Umar bin Khattab kemudian mendatangi Abu Bakar As-Siddiq dan mengajukan pertanyaan yang sama. Dengan penuh keteguhan, Abu Bakar As-Siddiq memberikan jawaban yang serupa dengan jawaban Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq menasihati Umar bin Khattab agar tetap patuh dan mengikuti setiap keputusan Nabi Muhammad SAW karena perintah tersebut datang dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun hatinya masih terasa berat, Umar bin Khattab akhirnya memilih untuk tunduk dan patuh. Ini adalah ujian kesetiaan yang sangat berat bagi sosok sekeras Umar bin Khattab. Umar bin Khattab harus belajar bahwa kemenangan tidak selalu diraih melalui kekuatan pedang, tetapi terkadang melalui kesabaran dan strategi yang matang. Dalam perjalanan pulang menuju Madinah, turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Al-Fath ayat 1. Ayat tersebut menyatakan bahwa perjanjian Hudaybiyah adalah sebuah kemenangan yang nyata. Mendengar ayat tersebut, barulah Umar bin Khattab merasa lega dan menyadari bahwa visi Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh melampaui logika manusia. Umar bin Khattab merasa sangat menyesal atas sikap protes yang sempat Umar bin Khattab tunjukkan sebelumnya. Sebagai bentuk penebusan dosa, Umar bin Khattab memperbanyak amal soleh, solat, puasa dan sedekah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kekhilafannya dalam bersikap kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Hudaybiyah ini menjadi pelajaran berharga bagi Umar bin Khattab tentang arti kepatuhan mutlak kepada pemimpin. Ujian kesetiaan ini berhasil dilalui oleh Umar bin Khattab, menjadikannya sahabat yang semakin matang dalam menghadapi segala ujian di masa depan. Tahun ke-11 Hijriah menjadi tahun yang paling menyedihkan bagi seluruh umat Islam. Kota Madinah yang biasanya penuh dengan cahaya keceriaan, tiba-tiba diselimuti oleh awan mendung kesedihan. Berita tentang memburuknya kesehatan Nabi Muhammad SAW menyebar ke seluruh penjuru kota, menciptakan kecemasan di hati para sahabat. Umar bin Khattab, sang pembela yang sangat mencintai Nabi Muhammad SAW, berada dalam kondisi emosional yang sangat terguncang. Baginya, Nabi Muhammad SAW adalah poros kehidupan dan sumber petunjuk yang tidak boleh hilang.
Ketika berita wafatnya Nabi Muhammad SAW terdengar, Umar bin Khattab tidak mampu menerima kenyataan tersebut. Di depan Masjid Nabawi, Umar bin Khattab berdiri dengan pedang terhunus. Dengan suara yang gemetar karena rasa duka yang mendalam, Umar bin Khattab mengancam akan membunuh siapa saja yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah wafat. Umar bin Khattab beranggapan bahwa Nabi Muhammad SAW hanyalah sedang pergi menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Nabi Musa pergi menemui Tuhannya. Ketegasan Umar bin Khattab yang biasanya terarah saat itu goyah karena rasa cinta yang sangat besar. Di tengah kekacauan perasaan tersebut, muncul Abu Bakar As-Siddiq dengan ketenangan yang luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam rumah dan mencium kening Nabi Muhammad SAW, kemudian keluar menemui kerumunan orang yang sedang panik. Abu Bakar As-Siddiq kemudian membacakan surat Ali Imran ayat 144. Ayat tersebut menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW hanyalah seorang Rasul yang sebelumnya juga telah didahului oleh para Rasul lain. Jika Nabi Muhammad SAW wafat, apakah umat akan berbalik ke belakang meninggalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mendengar ayat itu dibacakan, kaki Umar bin Khattab terasa lemas. Pedang yang dipegang Umar bin Khattab terjatuh ke tanah. Umar bin Khattab tersungkur sambil menangis terseduh-seduh karena baru menyadari sepenuhnya bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar telah tiada. Kesedihan itu sangat berat, namun Umar bin Khattab menyadari bahwa perjuangan Islam harus tetap berlanjut. Belum kering air mata para sahabat, muncul masalah baru mengenai siapa yang akan memimpin umat. Terjadi pertemuan penting di Sakifah Bani Sa'idah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Suasana sempat memanas karena adanya perbedaan pendapat mengenai sosok pemimpin yang paling layak menggantikan posisi Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara. Umar bin Khattab dengan cepat memahami bahwa persatuan umat adalah hal yang paling utama. Jika umat Islam terpecah saat itu, maka seluruh perjuangan Nabi Muhammad SAW akan terancam. Umar bin Khattab melihat sosok Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang paling mulia, paling tua, dan paling dipercayai oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengimami sholat. Tanpa ragu sedikit pun, Umar bin Khattab segera mengambil tangan Abu Bakar As-Siddiq dan memberikan baiat atau sumpah setia. Langkah tegas Umar bin Khattab ini segera diikuti oleh para sahabat lainnya, baik dari kalangan Muhajirin maupun Ansor. Tindakan Umar bin Khattab berhasil meredam potensi konflik dan menyatukan kembali hati umat Islam yang sedang berduka. Masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dimulai dengan ujian yang sangat berat. Banyak kabilah di tanah Arab yang murtad atau keluar dari agama Islam, serta munculnya nabi-nabi palsu yang menyesatkan umat. Di masa krisis ini, Umar bin Khattab berdiri tegak sebagai tangan kanan sekaligus penasihat yang paling setia bagi Abu Bakar As-Siddiq. Meskipun Umar bin Khattab dikenal dengan karakternya yang keras, dalam menghadapi kaum murtad, Umar bin Khattab sempat memberikan saran agar Abu Bakar As-Siddiq bersikap lebih lunak. Namun, Abu Bakar As-Siddiq justru menunjukkan ketegasan yang luar biasa demi menjaga keutuhan syariat. Peristiwa ini memberikan pelajaran berharga bagi Umar bin Khattab tentang kapan seorang pemimpin harus bersikap lembut dan kapan harus bersikap sangat tegas. Salah satu peran paling vital Umar bin Khattab pada masa ini adalah idenya mengenai pengumpulan ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah Perang Yamamah yang mengakibatkan banyak penghafal Al-Quran gugur, Umar bin Khattab merasa khawatir bahwa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hilang jika tidak segera dibukukan. Umar bin Khattab mendatangi Abu Bakar As-Siddiq dan terus memberikan argumentasi yang kuat tentang pentingnya menjaga kemurnian Al-Quran. Awalnya, Abu Bakar As-Siddiq merasa ragu karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, atas kegigihan Umar bin Khattab dalam menjelaskan manfaatnya bagi generasi mendatang, Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dada Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya, proses pengumpulan lembaran-lembaran Al-Quran dimulai di bawah pengawasan ketat Zaid bin Sabit.
2 tahun masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq berjalan dengan penuh perjuangan, hingga akhirnya kesehatan Abu Bakar As-Siddiq mulai menurun. Menjelang wafatnya, Abu Bakar As-Siddiq mulai memikirkan masa depan umat Islam. Abu Bakar As-Siddiq tidak ingin umat kembali terjebak dalam perselisihan mengenai kepemimpinan yang dapat melemahkan kekuatan Islam. Abu Bakar As-Siddiq kemudian memanggil para sahabat senior untuk meminta pendapat mengenai sosok yang pantas menjadi penggantinya. Nama Umar bin Khattab menjadi pilihan utama karena integritas, kecerdasan, dan keberaniannya yang sudah teruji. Meski ada beberapa orang yang merasa khawatir dengan kerasnya sifat Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq menegaskan bahwa kerasnya Umar bin Khattab adalah demi membela kebenaran. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Abu Bakar As-Siddiq menuliskan wasiat secara resmi yang menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua. Penunjukan ini dilakukan bukan atas dasar keinginan pribadi, melainkan demi menjaga stabilitas dan kelangsungan dakwah yang telah dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq sangat percaya bahwa Umar bin Khattab adalah orang yang paling mampu menjaga amanah ini. Umar bin Khattab menerima tugas tersebut dengan perasaan yang sangat berat dan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab menyadari bahwa menjadi pemimpin berarti memikul beban seluruh rakyat di pundaknya. Namun, demi ketaatan kepada pesan Abu Bakar As-Siddiq dan cinta kepada umat, Umar bin Khattab bersiap untuk melangkah maju. Momen ini menjadi estafet kepemimpinan yang sangat damai dalam sejarah Islam. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, seluruh umat Islam memberikan baiat mereka kepada Umar bin Khattab. Perubahan besar akan segera terjadi, di mana tangan dingin Umar bin Khattab akan membawa panji-panji Islam melintasi batas-batas Jazirah Arab menuju kejayaan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, umat Islam memasuki babak baru di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Tanggung jawab yang kini berada di pundak Umar bin Khattab bukanlah perkara ringan. Sebagai pemimpin kedua setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab harus memastikan bahwa seluruh rakyatnya tetap berada dalam naungan keadilan. Pada hari pelantikannya, Umar bin Khattab naik ke atas mimbar dengan perasaan yang penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan para sahabat dan penduduk Madinah, Umar bin Khattab menyampaikan pidato yang sangat menyentuh hati. Umar bin Khattab menyadari bahwa masyarakat mengenal Umar bin Khattab sebagai sosok yang sangat keras dan tegas sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam pidatonya, Umar bin Khattab menjelaskan bahwa kekerasan yang ada dalam diri Umar bin Khattab kini hanya akan ditujukan kepada orang-orang yang zalim dan para pembuat kerusakan. Bagi orang-orang yang lemah, jujur dan tertindas, Umar bin Khattab berjanji akan menjadi pelindung yang paling lembut. Umar bin Khattab ingin memastikan bahwa tidak ada satupun rakyat yang merasa takut untuk menuntut haknya di hadapan pemimpin. Satu perubahan penting yang terjadi pada masa awal kepemimpinan ini adalah perubahan gelar pemimpin. Awalnya, orang-orang memanggil Umar bin Khattab dengan sebutan Khalifah dari Khalifah Rasulullah. Namun, Umar bin Khattab merasa sebutan tersebut terlalu panjang dan kurang praktis seiring dengan berkembangnya wilayah Islam. Maka, muncullah sebutan baru yang diusulkan oleh para sahabat, yaitu Amirul Mukminin, yang berarti pemimpin orang-orang beriman. Gelar Amirul Mukminin ini sangat disukai oleh Umar bin Khattab karena mencerminkan tanggung jawab besar untuk mengayomi seluruh umat Islam tanpa memandang suku atau bangsa. Sejak saat itu, gelar Amirul Mukminin resmi digunakan untuk menyebut kepala negara dalam kekhalifahan Islam. Umar bin Khattab memulai masa jabatannya dengan melakukan evaluasi mendalam terhadap kondisi umat. Umar bin Khattab tidak ingin hanya duduk diam di dalam istana atau rumahnya. Bagi Umar bin Khattab, jabatan adalah sebuah beban yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Ketegasan Umar bin Khattab langsung terlihat saat Umar bin Khattab melakukan penertiban terhadap para pejabat negara. Umar bin Khattab sangat menekankan bahwa seorang pemimpin adalah pelayan masyarakat, bukan penguasa yang ingin dilayani. Umar bin Khattab memerintahkan agar setiap pejabat melaporkan harta kekayaan mereka sebelum dan sesudah menjabat untuk menghindari praktik korupsi.
Umar bin Khattab juga sangat memperhatikan kesejahteraan sosial. Meskipun wilayah Islam mulai meluas, Umar bin Khattab tetap menjaga pola hidup yang sangat sederhana. Umar bin Khattab sering terlihat mengenakan pakaian yang penuh dengan tambalan, makan makanan yang sama dengan apa yang dimakan oleh rakyat miskin, dan tidur di atas tikar tanpa penjagaan yang ketat. Kepemimpinan Umar bin Khattab membawa rasa aman yang luar biasa bagi penduduk Madinah. Keadilan tidak lagi menjadi slogan semata, melainkan menjadi nafas dalam setiap kebijakan yang diambil. Umar bin Khattab telah membuktikan bahwa kekuatan fisik dan ketegasan mental jika digabungkan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melahirkan kepemimpinan yang agung. Fajar baru ini menjadi tanda bahwa Islam siap menjadi peradaban yang besar di bawah kendali Al-Faruq. Umar bin Khattab telah meletakkan pondasi yang sangat kuat bagi sebuah negara yang menjunjung tinggi hukum dan integritas. Perjalanan Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin barulah dimulai, dan dunia akan segera menyaksikan bagaimana keadilan Islam menyebar ke seluruh penjuru bumi. Salah satu peristiwa paling agung dalam masa kepemimpinan Umar bin Khattab adalah pembebasan kota suci Yerusalem atau Baitul Maqdis. Setelah kemenangan pasukan muslimin di berbagai wilayah Syam, kota Yerusalem pun terkepung. Namun, para pemimpin agama di Yerusalem menyatakan bahwa mereka hanya akan menyerahkan kunci kota tersebut kepada sang pemimpin tertinggi secara langsung. Mendengar permintaan tersebut, Umar bin Khattab segera bermusyawarah dengan para sahabat di Madinah. Setelah mendapatkan kesepakatan, Umar bin Khattab memutuskan untuk berangkat menuju Palestina. Perjalanan ini bukanlah perjalanan mewah seorang penguasa besar dunia, melainkan sebuah perjalanan yang penuh dengan nilai kesederhanaan dan ketawaduan. Umar bin Khattab menempuh perjalanan jauh hanya dengan mengendarai seekor unta dan ditemani oleh seorang pelayan. Umar bin Khattab dan pelayan tersebut bergantian menunggangi unta di sepanjang perjalanan. Ketika hampir sampai di gerbang kota Yerusalem, giliran sang pelayanlah yang harus menunggangi unta, sementara Umar bin Khattab berjalan kaki sambil menuntun tali kekang unta tersebut. Melihat pemandangan itu, Abu Ubaidah bin Jarrah merasa khawatir jika penduduk Yerusalem akan meremehkan sang Amirul Mukminin. Namun, Umar bin Khattab justru memberikan teguran yang sangat mendalam. Umar bin Khattab menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan umat ini dengan Islam. Jika umat mencari kemuliaan dari selain agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghinakan umat tersebut. Umar bin Khattab memasuki kota Yerusalem dengan pakaian yang sederhana, bahkan terdapat banyak tambalan di kainnya. Meski demikian, aura kewibawaan yang terpancar dari wajah Umar bin Khattab membuat para pendeta dan penduduk Yerusalem merasa sangat segan. Mereka menyadari bahwa sosok yang berdiri di depan mereka adalah pemimpin yang benar-benar adil dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menerima kunci kota, Umar bin Khattab membuat sebuah perjanjian tertulis yang sangat monumental yang dikenal dengan nama Perjanjian Ailiyah. Dalam perjanjian ini, Umar bin Khattab menjamin harta, nyawa, dan tempat ibadah bagi seluruh penduduk Yerusalem. Umar bin Khattab tidak memaksakan agama Islam kepada mereka dan membiarkan mereka menjalankan ibadah menurut keyakinan masing-masing dengan tenang. Keadilan Umar bin Khattab semakin terlihat saat waktu sholat tiba. Pemimpin agama Kristen di Yerusalem mempersilahkan Umar bin Khattab untuk sholat di dalam gereja. Namun Umar bin Khattab menolaknya dengan penuh sopan. Umar bin Khattab khawatir jika suatu saat nanti umat Islam akan mengambil alih gereja tersebut dan mengubahnya menjadi masjid hanya karena Umar bin Khattab pernah sholat di sana. Umar bin Khattab kemudian memilih untuk sholat di sebuah tempat terbuka yang tidak jauh dari gereja tersebut. Tindakan Umar bin Khattab ini menunjukkan betapa besarnya penghormatan Islam terhadap hak-hak penganut agama lain. Yerusalem pun jatuh ke dalam naungan Islam tanpa ada satu tetes darah pun yang tertumpah. Sebuah kemenangan yang murni didasarkan pada kekuatan moral dan keadilan. Umar bin Khattab juga memerintahkan untuk membersihkan area Masjidil Aqsa yang saat itu sempat terabaikan. Bersama para sahabat, Umar bin Khattab ikut mengangkat kotoran dengan tangannya sendiri sebagai bentuk penghormatan terhadap tempat yang pernah menjadi kiblat pertama umat Islam dan tempat persinggahan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW.
Pembebasan Baitul Maqdis menjadi bukti nyata bahwa Islam datang sebagai rahmat bagi semesta alam. Di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, Yerusalem menjadi simbol kedamaian antar umat beragama. Sejarah mencatat bahwa kemuliaan sejati bukan terletak pada mahkota emas, melainkan keadilan yang dijalankan dengan penuh ketulusan karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan Islam mengalami perluasan yang sangat luar biasa. Dua kekuatan raksasa dunia saat itu, yaitu Kekaisaran Romawi di barat dan Kekaisaran Persia di timur, mulai goyah menghadapi gelombang dakwah yang dibawa oleh kaum muslimin. Meskipun Umar bin Khattab menetap di kota Madinah, strategi dan instruksi Umar bin Khattab mampu menggerakkan pasukan di medan perang yang sangat jauh. Salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah Islam adalah Perang Qadisiyah. Dalam perang ini, Umar bin Khattab mengutus seorang sahabat yang sangat gagah berani, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, untuk memimpin pasukan menghadapi bala tentara Persia. Kekaisaran Persia saat itu dikenal memiliki pasukan yang sangat besar dan gajah-gajah perang yang menakutkan. Namun kekuatan iman pasukan muslimin jauh lebih besar. Umar bin Khattab terus memantau perkembangan Perang Qadisiyah dari Madinah. Setiap hari, Umar bin Khattab berjalan keluar kota menuju perbatasan untuk menunggu utusan yang membawa berita dari medan perang. Rasa tanggung jawab Umar bin Khattab terhadap keselamatan pasukan muslimin sangatlah tinggi. Ketika kemenangan akhirnya diraih, Umar bin Khattab segera bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan di Qadisiyah membuka jalan bagi jatuhnya ibu kota Persia, Madain. Umar bin Khattab terkejut melihat banyaknya harta rampasan perang berupa emas, permata, dan mahkota raja yang dikirimkan ke Madinah. Alih-alih merasa senang, Umar bin Khattab justru menangis karena khawatir harta dunia tersebut akan merusak kesederhanaan dan ketulusan umat Islam. Di wilayah lain, pasukan muslimin juga harus berhadapan dengan kekuatan Kekaisaran Romawi yang sangat perkasa. Di bawah kepemimpinan Panglima Perang Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah bin Jarrah, terjadilah Perang Yarmuk yang sangat dahsyat. Umar bin Khattab memberikan instruksi-instruksi strategis yang sangat cerdas untuk memastikan pasukan muslimin tetap bersatu dan disiplin dalam menghadapi jumlah musuh yang berlipat ganda. Kemenangan di Perang Yarmuk berhasil mematahkan dominasi Romawi di tanah Syam. Satu persatu wilayah mulai dari Suriah hingga Mesir jatuh ke dalam naungan keadilan Islam. Namun, Umar bin Khattab selalu menekankan bahwa penaklukan ini bukanlah untuk menjajah, melainkan untuk membebaskan rakyat dari kezoliman para penguasa lama dan memperkenalkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah momen menarik ketika Umar bin Khattab memutuskan untuk memberhentikan Khalid bin Walid dari jabatannya sebagai panglima tertinggi di tengah kecamuk perang. Keputusan Umar bin Khattab ini sempat menimbulkan pertanyaan di kalangan umat Islam. Namun Umar bin Khattab menjelaskan bahwa Umar bin Khattab tidak ingin umat terlalu bergantung kepada kehebatan Khalid bin Walid. Umar bin Khattab ingin menegaskan bahwa kemenangan sesungguhnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari kekuatan manusia semata. Khalid bin Walid pun dengan penuh keikhlasan menerima keputusan Umar bin Khattab dan tetap berjuang sebagai prajurit biasa. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya sistem kepemimpinan dan ketakatan yang dibangun oleh Umar bin Khattab di atas fondasi iman. Dalam waktu yang relatif singkat, panji-panji Islam telah berkibar di wilayah yang sangat luas, meliputi Mesopotamia, Iran, Mesir, hingga seluruh wilayah Syam. Umar bin Khattab berhasil membuktikan bahwa sebuah bangsa yang berasal dari padang pasir sanggup meruntuhkan kekaisaran besar dunia dengan keadilan dan keteguhan prinsip. Meskipun wilayah Islam meluas dengan sangat pesat, Umar bin Khattab tidak pernah membiarkan dirinya terbuai oleh kekuasaan. Bagi Umar bin Khattab, setiap jengkal tanah yang dibebaskan adalah amanah besar yang harus diisi dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa keemasan ini menjadi saksi betapa hebatnya visi Umar bin Khattab dalam membawa Islam sebagai rahmat bagi bangsa-bangsa di dunia. Seiring dengan meluasnya wilayah Islam dari Persia hingga ke tanah Mesir, Umar bin Khattab menyadari
bahwa keberhasilan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh kemenangan di medan perang. Sebuah peradaban yang besar membutuhkan keteraturan, hukum yang jelas, dan administrasi yang kuat. Disinilah Umar bin Khattab menunjukkan kecerdasannya sebagai seorang arsitek birokrasi yang sangat visioner. Umar bin Khattab mulai membagi wilayah kekuasaan Islam yang sangat luas menjadi beberapa provinsi. Setiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur yang dipilih langsung oleh Umar bin Khattab berdasarkan integritas dan kemampuan kepemimpinan. Tokoh-tokoh seperti Muawiyah bin Abu Sufyan dan Amr bin As diberikan tanggung jawab besar, namun tetap berada di bawah pengawasan ketat Umar bin Khattab. Salah satu inovasi paling besar yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah pendirian Baitul Mal atau kas negara. Umar bin Khattab mengatur agar harta yang masuk ke dalam kas negara, baik dari zakat, jizyah maupun rampasan perang, dikelola dengan sangat transparan. Harta tersebut tidak digunakan untuk kemewahan pribadi pemimpin, melainkan dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur, dan santunan bagi para janda serta anak yatim. Umar bin Khattab juga memperkenalkan sistem penggajian bagi para tentara, hakim, dan pegawai negara. Umar bin Khattab ingin memastikan bahwa setiap orang yang mengabdi kepada negara mendapatkan hak yang layak sehingga mereka dapat bekerja dengan penuh kejujuran. Selain itu, Umar bin Khattab membentuk berbagai kantor departemen yang disebut dengan Diwan yang mencatat data kependudukan dan distribusi bantuan sosial secara rapi. Keadilan Umar bin Khattab dalam birokrasi sangatlah tegas dan tidak pandang bulu. Sebelum seorang gubernur berangkat ke wilayah tugasnya, Umar bin Khattab akan mencatat seluruh kekayaan yang dimiliki oleh orang tersebut. Jika di kemudian hari kekayaan gubernur tersebut bertambah secara tidak wajar, Umar bin Khattab tidak ragu untuk menyita sebagian hartanya dan mengembalikannya ke Baitul Mal. Umar bin Khattab juga menetapkan kalender Hijriyah sebagai penanggalan resmi umat Islam. Umar bin Khattab memilih peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW sebagai titik awal penanggalan ini. Keputusan Umar bin Khattab bertujuan agar umat Islam memiliki identitas waktu yang mandiri dan selalu mengingat perjuangan awal dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam urusan hukum, Umar bin Khattab mengangkat para hakim yang memiliki kecerdasan dan ketakwaan tinggi. Umar bin Khattab memberikan kebebasan penuh kepada para hakim untuk memutus perkara dengan adil, bahkan jika perkara tersebut melibatkan para pembesar atau keluarga Umar bin Khattab sendiri. Bagi Umar bin Khattab, di hadapan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua manusia berkedudukan sama tanpa ada keistimewaan. Umar bin Khattab juga sangat memperhatikan pembangunan fasilitas publik. Umar bin Khattab memerintahkan pembangunan jalan, jembatan, masjid, hingga penggalian kanal-kanal air untuk membantu pertanian rakyat. Salah satu proyek besar adalah penggalian kembali kanal kuno di Mesir yang menghubungkan Sungai Nil dengan Laut Merah untuk memperlancar distribusi pangan dari Mesir ke Tanah Arab. Segala pencapaian administrasi ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab adalah pemimpin yang sangat modern pada zamannya. Umar bin Khattab meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang jujur, efisien, dan berpihak kepada rakyat kecil. Keteraturan yang dibangun oleh Umar bin Khattab menjadi pondasi bagi kejayaan peradaban Islam selama berabad-abad kemudian. Prinsip utama yang selalu dipegang oleh Umar bin Khattab dalam mengelola negara adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab sering berkata bahwa jika ada seekor keledai yang terperosok karena jalanan yang rusak di wilayah terjauh sekalipun, Umar bin Khattab merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuntut pertanggungjawaban darinya. Inilah standar integritas tertinggi yang pernah dicatat oleh sejarah dunia. Di balik kemegahan wilayah Islam yang membentang luas, pusat pemerintahan di Madinah tetaplah sebuah kota yang penuh kesederhanaan. Umar bin Khattab tidak pernah membiarkan dirinya terbuai oleh jabatan sebagai Amirul Mukminin.
Di saat seluruh penduduk kota tertidur lelap dalam kedamaian, Umar bin Khattab justru memulai tugas yang paling berat. Umar bin Khattab memiliki kebiasaan untuk berkeliling kota Madinah dan pinggirannya pada waktu malam. Ditemani oleh seorang sahabat setianya bernama Aslam, Umar bin Khattab berjalan kaki menembus kegelapan dan dinginnya malam. Tujuan Umar bin Khattab hanya satu, yaitu untuk melihat langsung kondisi rakyatnya tanpa ada penghalang dari para pengawal atau pejabat. Suatu malam, langkah kaki Umar bin Khattab terhenti ketika mendengar suara tangisan anak-anak dari sebuah tenda yang sudah tua di kejauhan. Umar bin Khattab mendekati sumber suara tersebut dan melihat seorang ibu yang sedang duduk di depan sebuah periuk di atas api yang menyala. Di sekitar ibu tersebut, anak-anaknya terus menangis karena merasa sangat lapar. Umar bin Khattab kemudian bertanya kepada ibu tersebut mengapa anak-anaknya menangis dan apa yang sedang dimasak di dalam periuk tersebut. Dengan nada sedih dan penuh keputusasaan, ibu tersebut menjawab bahwa anak-anaknya menangis karena perut mereka kosong. Ibu tersebut juga mengungkapkan bahwa di dalam periuk itu sebenarnya hanya ada air dan batu. Ibu tersebut sengaja merebus batu hanya untuk memperdaya anak-anaknya agar mengira bahwa makanan sedang disiapkan, sehingga mereka akan tertidur karena kelelahan menunggu. Ibu tersebut kemudian mengucap kata-kata yang menggetarkan hati Umar bin Khattab, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi hakim antara dirinya dan Umar bin Khattab, karena pemimpin mereka tidak mengetahui penderitaan rakyatnya. Mendengar hal itu, air mata Umar bin Khattab mengalir membasahi janggutnya. Tanpa membuang waktu, Umar bin Khattab segera kembali ke Baitul Mal dengan langkah kaki yang terburu-buru. Umar bin Khattab mengambil sendiri 1 karung gandum dan sebotol lemak samin. Saat Aslam mencoba untuk menawarkan diri membantu membawa karung tersebut, Umar bin Khattab menolaknya dengan tegas. Umar bin Khattab bertanya kepada Aslam, apakah Aslam mau memikul beban dosa Umar bin Khattab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak. Umar bin Khattab memikul karung berat itu di atas punggungnya sendiri hingga sampai kembali ke tenda ibu tersebut. Setibanya di sana, Umar bin Khattab tidak hanya memberikan bahan makanan, tetapi Umar bin Khattab juga ikut meniup api dan memasakkan makanan untuk keluarga miskin itu. Umar bin Khattab menyuapi anak-anak kecil itu hingga mereka kenyang dan mulai tertawa kembali. Sebelum pergi, Umar bin Khattab meminta ibu tersebut untuk menemuinya di kantor pemerintahan keesokan harinya agar bisa mendapatkan santunan rutin. Ibu tersebut merasa sangat terkejut ketika kemudian menyadari bahwa pria yang memasak untuk keluarganya adalah sang khalifah sendiri. Kisah ini hanyalah salah satu dari sekian banyak bukti betapa tingginya empati dan tanggung jawab seorang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merasa bahwa keamanan dan kesejahteraan setiap nyawa di bawah kepemimpinannya adalah amanah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab tidak butuh pujian manusia, karena Umar bin Khattab hanya takut akan pengadilan di akhirat kelak. Keadilan yang dijalankan oleh Umar bin Khattab bukanlah sekedar teori di atas kertas, melainkan sebuah tindakan nyata yang menyentuh lapisan rakyat paling bawah. Umar bin Khattab telah memberikan teladan bahwa seorang pemimpin sejati adalah mereka yang paling sedikit tidurnya karena mengkhawatirkan rakyatnya, dan mereka yang paling awal lapar serta paling akhir kenyang demi memastikan tidak ada rakyat yang terabaikan. Masa kepemimpinan Umar bin Khattab tidak selalu berjalan dalam kemudahan. Pada tahun ke-18 Hijriah, sebuah ujian besar melanda tanah Arab. Musim kemarau yang sangat panjang menyebabkan tanah menjadi kering kerontang dan berubah warna menjadi kelabu seperti debu. Tahun tersebut kemudian dikenal dalam sejarah sebagai Amul Ramadah atau Tahun Abu. Bencana kelaparan ini membuat ribuan penduduk dari pedalaman padang pasir berbondong-bondong datang ke Madinah untuk mencari perlindungan dan makanan. Umar bin Khattab merasa hatinya sangat hancur melihat penderitaan rakyatnya. Sebagai Amirul Mukminin, Umar bin Khattab merasa paling bertanggung jawab atas setiap perut yang lapar di bawah naungan kekuasaannya.
Dalam menghadapi krisis ini, Umar bin Khattab menunjukkan integritas yang luar biasa. Umar bin Khattab bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Umar bin Khattab tidak akan mencicipi daging, mentega, atau susu hingga seluruh rakyatnya bisa kembali makan dengan kenyang. Umar bin Khattab hanya makan roti kering dengan minyak zaitun hingga kulit Umar bin Khattab yang tadinya cerah berubah menjadi gelap dan kusam karena kekurangan gizi. Para sahabat merasa sangat khawatir melihat kondisi kesehatan Umar bin Khattab yang terus menurun. Namun Umar bin Khattab menolak setiap tawaran makanan yang lebih layak. Umar bin Khattab menegaskan bahwa bagaimana mungkin Umar bin Khattab bisa memahami penderitaan rakyat jika Umar bin Khattab sendiri tidak merasakan lapar yang mereka rasakan. Umar bin Khattab ingin merasakan kepedihan yang sama agar doa yang Umar bin Khattab panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar tulus. Umar bin Khattab tidak hanya berdiam diri dan berdoa. Umar bin Khattab segera mengirim surat kepada para gubernur di wilayah yang lebih subur, seperti Amr bin As di Mesir dan Abu Ubaidah bin Jarrah di Suriah. Umar bin Khattab meminta bantuan logistik segera dikirimkan ke Madinah. Bantuan pun datang dalam jumlah besar, berupa ribuan onta yang membawa gandum dan bahan pangan lainnya untuk menyelamatkan penduduk yang kelaparan. Belum selesai ujian kelaparan, sebuah wabah penyakit yang sangat mematikan bernama wabah Amwas muncul di wilayah Syam. Ribuan orang meninggal dunia, termasuk sahabat-sahabat mulia seperti Abu Ubaidah bin Jarrah dan Muaz bin Jabal. Umar bin Khattab harus mengambil keputusan yang sangat sulit untuk mencegah penyebaran wabah tersebut tanpa mengabaikan keselamatan umat Islam di sana. Umar bin Khattab memberikan instruksi yang sangat cerdas dan logis dalam menghadapi wabah. Umar bin Khattab memerintahkan agar orang-orang di wilayah wabah menyebar ke daerah pegunungan agar tidak saling menularkan penyakit dalam kerumunan. Strategi ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab adalah pemimpin yang memahami pentingnya ikhtiar lahiriah di samping tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteguhan prinsip Umar bin Khattab di masa-masa sulit Amul Ramadah dan wabah Amwas menjadi bukti bahwa kepemimpinan Islam dibangun di atas rasa empati yang sangat dalam. Umar bin Khattab tidak menggunakan kekuasaannya untuk menyelamatkan diri sendiri atau keluarganya, melainkan menjadikan dirinya sebagai tameng paling depan bagi rakyatnya. Setelah masa-masa sulit itu berlalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menurunkan hujan yang membawa berkah. Tanah kembali hijau dan kehidupan perlahan pulih. Namun sejarah tidak akan pernah melupakan bagaimana seorang Amirul Mukminin hampir mengorbankan nyawanya sendiri demi memastikan tidak ada satupun rakyatnya yang mati kelaparan sendirian. Tahun Abu menjadi pengingat abadi bagi seluruh pemimpin dunia tentang arti pengabdian sejati. Umar bin Khattab telah membuktikan bahwa kemuliaan seorang pemimpin di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala diukur dari seberapa besar pengorbanannya bagi orang-orang yang paling lemah. Kini masa kepemimpinan Umar bin Khattab mendekati garis akhir yang akan mengguncangkan hati seluruh umat Islam. 10 tahun telah berlalu sejak Umar bin Khattab menerima amanah sebagai Amirul Mukminin. Di bawah naungan keadilan Umar bin Khattab, panji-panji Islam telah berkibar dari ujung timur hingga ke barat. Namun, di balik kejayaan tersebut, sebuah konspirasi gelap sedang disusun oleh orang-orang yang menyimpan dendam terhadap kemajuan Islam. Umar bin Khattab seolah sudah merasakan bahwa akhir hayatnya sudah dekat. Dalam doa-doanya di depan Ka'bah, Umar bin Khattab memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dianugerahi kematian sebagai seorang syahid di kota Nabi Muhammad SAW. Secara logika, sangat sulit bagi seseorang untuk mati syahid di kota Madinah yang aman. Namun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang mustahil. Pada fajar yang dingin di bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah, Umar bin Khattab keluar menuju Masjid Nabawi untuk memimpin sholat subuh. Di tengah kegelapan fajar, seorang budak asal Persia bernama Abu Lu'lu'ah telah bersembunyi di dalam masjid sambil membawa belati bermata dua yang telah diolesi racun mematikan.
Saat Umar bin Khattab mulai mengumandangkan takbiratul ihram dan memulai sholat, Abu Lu'lu'ah tiba-tiba melompat ke arah Umar bin Khattab. Dengan penuh kebencian, Abu Lu'lu'ah menikam perut dan bahu Umar bin Khattab sebanyak 6 kali. Umar bin Khattab terjatuh di mihrab masjid, sementara darah segar mulai membasahi pakaian Umar bin Khattab. Meskipun dalam keadaan luka parah dan menahan sakit yang luar biasa, hal pertama yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab ketika tersadar adalah apakah sholat subuh jamaah sudah selesai dilaksanakan. Umar bin Khattab juga bertanya siapa orang yang telah menikamnya. Ketika Umar bin Khattab mengetahui bahwa pelakunya bukan seorang muslim, Umar bin Khattab mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena darah Umar bin Khattab tidak tumpah di tangan orang yang pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hari-hari terakhirnya yang penuh kepedihan, Umar bin Khattab tetap memikirkan nasib umat Islam. Umar bin Khattab segera membentuk tim formatur yang terdiri dari 6 sahabat senior, termasuk Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib untuk memilih khalifah berikutnya. Umar bin Khattab tidak ingin meninggalkan umat dalam keadaan tanpa pemimpin yang pasti. Umar bin Khattab kemudian mengutus putranya, Abdullah bin Umar, untuk menemui Aisyah binti Abu Bakar. Umar bin Khattab memohon izin agar diperbolehkan dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Dengan penuh kemuliaan hati, Aisyah binti Abu Bakar memberikan izin tersebut, meskipun sebenarnya Aisyah binti Abu Bakar ingin menggunakan tempat itu untuk dirinya sendiri kelak. Pada hari ketiga setelah penusukan tersebut, Sang Al-Faruq akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Kesedihan yang luar biasa kembali menyelimuti Madinah, serupa dengan suasana saat wafatnya Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab wafat sebagai seorang pahlawan, seorang pemimpin adil, dan seorang syahid sebagaimana yang selalu Umar bin Khattab dambakan. Umar bin Khattab dimakamkan dengan penuh penghormatan di samping makam Nabi Muhammad SAW. Warisan yang ditinggalkan oleh Umar bin Khattab bukan berupa tumpukan harta, melainkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih, wilayah yang luas, dan teladan integritas yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Kisah Umar bin Khattab adalah kisah tentang bagaimana kebenaran harus ditegakkan dengan keberanian dan keadilan. Sang singa padang pasir telah menyelesaikan tugasnya di dunia, meninggalkan jejak cahaya yang terus menerangi sejarah peradaban manusia hingga hari ini.